Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang begitu pesat. Segala hal yang dulu dianggap mustahil, kini semakin menjadi mungkin. Yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari, kini hanya butuh dalam hitungan detik. Yang dulu mengharuskan kita pergi jauh, kini bisa dilakukan cukup dengan usapan jari. Tapi di tengah semua kemudahan ini, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita benar-benar terbantu? Atau justru perlahan dimanjakan hingga kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Perkembangan teknologi yang pada awalnya untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, kini sudah terlalu jauh berkembang sehingga fokus perkembangan teknologi bukan lagi pada fungsi, melainkan kepada gengsi. Adanya sosial media yang pada awalnya dibuat untuk mendekatkan teman atau kerabat yang jauh karena jarak, kini beralih fungsi sebagai ajang untuk pamer dan sebagai wadah untuk pencitraan sosial. Tidak semua orang melakukan itu, namun pada faktanya sebagian besar pengguna sosial media menjadi terbawa arus sosialita yang pada realitanya dalam kehidupan nyata mereka tidaklah seperti itu. Hanya melalui aplikasi saja, makanan bisa datang tanpa harus membuang-buang energi untuk mendapatkannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, beriringan pula dengan kemunduran manusia secara fisik dan mental. Perkembangan teknologi juga memfasilitasi itu dengan menghadirkan produk baru yang sebenarnya tidak begitu perlu. Produk baru belakangan ini cenderung mementingkan citra, bukan mementingkan kualitas. Ketergantungan manusia dengan teknologi di satu sisi dapat menjadikan manusia lebih produktif, namun seperti pisau bermata dua. Jika salah dalam penggunaannya akan membahayakan manusia itu sendiri. Teknologi pada dasarnya lahir dari niat yang baik. Ia diciptakan untuk membantu manusia, untuk menyederhanakan tugas, untuk mempercepat pekerjaan, untuk menyambungkan silaturahmi dari kejauhan, mempercepat yang lambat, dan mempermudah yang rumit. Di masa lalu, ada penemuan listrik, telepon, bahkan hingga internet. Semuanya lahir dari rasa kebutuhan. Ada dorongan untuk menjadikan hidup lebih efisien dan efektif. Dan memang begitulah awal mulanya yang mendasari teknologi. Namun kini dunia menjadi lebih kecil, informasi jadi lebih mudah diakses, pekerjaan jadi lebih cepat diselesaikan. Lambat laun perkembangan teknologi tidak lagi bertumpu pada fungsi, fokusnya telah bergeser dari kebutuhan menjadi keinginan, dari yang awalnya membantu menjadi memanjakan. Bahkan yang tadinya sebagai sarana, kini sudah menjadi simbol dari status sosial. Saat ini kita bisa melihat sendiri bagaimana gadget terbaru tidak hanya dijual karena fungsinya, tetapi karena mereknya, karena citranya, karena siapa yang memakainya. Teknologi berubah menjadi ajang pembuktian. Siapa yang lebih update, siapa yang lebih eksklusif, siapa yang lebih berkelas. Mari kita ambil contoh sosial media. Dulu platform ini hadir dengan harapan mulia, agar bisa mendekatkan yang jauh, menyambungkan keluarga yang terpencar di berbagai kota, mempertemukan kembali teman-teman lama, memberikan ruang untuk berbagi kabar, cerita, dan kenangan. Namun hari ini, fungsi itu telah bergeser jauh. Media sosial saat ini seringkali menjadi panggung, tempat orang memamerkan gaya hidup, pencapaian, atau bahkan kepalsuan. Bukan lagi tentang berbagi, tapi lebih kepada menampilkan atau memamerkan. Bukan lagi soal keakraban, tapi lebih kepada penilaian. Banyak dari kita yang merasa tertekan secara tidak sadar karena melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, dan lebih tampan. Padahal kita tahu tidak semuanya itu nyata. Di balik unggahan liburan yang mewah,
Bisa jadi ada hutang di dalamnya. Di balik senyuman manis dalam foto, bisa jadi ada tangisan yang tidak terlihat. Di balik gaya hidup glamor, bisa jadi ada kesepian yang mendalam. Namun tetap saja, algoritma dan tekanan sosial membuat kita ingin ikut dalam arus itu. Kita ingin terlihat, kita ingin diakui, dan kita ingin merasa tidak tertinggal. Tanpa disadari, kita telah berubah. Bukan menjadi diri kita yang asli, tapi menjadi apa yang dunia maya harapkan dari kita. Mari kita lihat bagaimana tubuh kita dalam merespon kemajuan ini. Dengan teknologi, hampir semua bisa dilakukan tanpa harus bergerak. Ingin belanja fashion, makanan, tinggal pesan aja, tinggal klik melalui aplikasi. Ingin berolahraga jalan kaki, sekarang bisa tergantikan oleh skuter elektrik. Bahkan naik tangga pun digantikan dengan lift dan eskalator. Efeknya, gaya hidup semakin pasif, tingkat kebugaran menurun. Penyakit akibat kurang gerak seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung semakin meningkat. Ironisnya, kita tahu itu semua. Tapi tetap saja kita memilih yang paling mudah. Kita memilih kenyamanan, meskipun harus mengorbankan kesehatan kita sendiri. Dan ternyata tak hanya tubuh yang terkena dampaknya. Mental dan emosi kita pun ikut terganggu. Kemudahan yang ditawarkan teknologi membuat kita semakin tidak sabar. Kita ingin semuanya serba instan. Makanan cepat saji, informasi cepat saji. Bahkan hubungan pun kita ingin yang instan. Cukup dengan swipe kanan dan cinta seolah bisa didapatkan. Tapi dengan segala kecepatan itu, kita menjadi kehilangan rasa yang mendalam. Kita menjadi mudah cemas, mudah bosan, dan mudah marah. Kita menjadi semakin sulit menikmati proses karena terlalu terbiasa dengan hasil yang cepat. Bahkan anak-anak kita kini lebih akrab dengan layar ketimbang dengan halaman buku. Lebih nyaman bermain dengan aplikasi ketimbang dengan teman sebayanya. Imajinasi mereka tergantikan oleh animasi, interaksi mereka digantikan oleh emotikon. Teknologi kini juga berkembang dalam arah yang membingungkan. Setiap tahun muncul produk baru yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Misalnya jam tangan yang bisa berbicara. Apakah itu benar-benar kita butuhkan? Atau hanya sekedar inovasi untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif? Perusahaan teknologi tahu bahwa manusia mudah bosan. Maka dibuatlah produk demi produk yang memicu rasa ingin memiliki. Walau sebenarnya memang tanpa fungsi yang signifikan. Bukan lagi soal kualitas, tapi soal siapa yang pertama memiliki, siapa yang paling cepat bisa unboxing. Memang tidak bisa dipungkiri, teknologi bisa membuat kita jauh lebih produktif. Dengan laptop dan koneksi internet, seseorang bisa bekerja dari mana saja. Bisa mengelola bisnis, menulis buku, membuat karya seni, hingga membangun perusahaan hanya dari ruang tamu. Namun seperti pisau bermata dua, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi juga bisa menjadi perangkap untuk manusia. Ketergantungan membuat kita panik saat baterai habis, menjadi gelisah saat kehilangan sinyal, dan bingung saat lupa membawa smartphone. Kita menjadi terlalu bergantung, bahkan merasa kehilangan separuh hidup hanya karena perangkat kecil itu tertinggal. Lebih parahnya lagi, kita kehilangan kemampuan untuk bertahan tanpa teknologi. Dulu orang bisa membaca peta dan mencari arah. Sekarang, tanpa GPS, kita bisa tersesat bahkan di kota sendiri. Apakah kita masih bisa mengendalikan teknologi atau justru sudah dikendalikan olehnya? Kita perlu jujur pada diri sendiri. Teknologi memang canggih,
Tapi manusialah yang harus tetap menjadi pengendali. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia adalah sarana, bukan penentu arah hidup kita. Kita harus mulai bijak dalam menggunakan teknologi. Menggunakannya untuk kebaikan, untuk memperkuat relasi, bukan merusaknya. Untuk memperluas ilmu, bukan membodohi diri. Untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekedar menambah kesenangan yang semu. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti mematikan notifikasi yang tidak penting. Kurangi waktu menatap layar. Gunakan teknologi untuk belajar, bukan hanya untuk hiburan. Bangun koneksi yang nyata, bukan hanya koneksi dunia maya. Melatih tubuh untuk bergerak, bukan hanya dengan menyentuh layar saja. Dan yang paling penting, latih hati dan pikiran agar tetap sadar bahwa tidak semua kemajuan adalah perbaikan. Kita tidak sedang melawan teknologi, kita hanya sedang berusaha mengingatkan diri bahwa di balik semua kemudahan tetap harus ada kendali, bahwa di balik semua kecepatan tetap harus ada kedalaman, bahwa menjadi manusia yang utuh bukan soal siapa yang paling update, tapi siapa yang paling sadar akan arah hidupnya. Teknologi memang diciptakan untuk memanjakan manusia, tapi jangan sampai karena terlalu dimanjakan, kita justru kehilangan makna menjadi manusia.